Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan Radio Roja, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali di pagi hari Jumat ini kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita tentang faedah-faedah sejarah Islam. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa membimbing kita untuk istiqamah di atas sunnah beliau, bersemangat mempelajari, mengamalkan serta mendakwahkannya. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita sudah sampai pada tahun yaitu 656 Hijriah, di mana adalah waktu keruntuhan Kerajaan Abbasiyah yang telah bahas sekilas pada jumpa kita pekan yang lalu, yaitu hari Jumat yang lalu. Telah kita jelaskan beberapa peristiwa-peristiwa yang penting di saat kejadian runtuhnya Baghdad, yaitu yang di mana peran utama yang menyebabkan jatuhnya Baghdad ke tangan Khalaqokan adalah yaitu pengkhianatan dari Perdana Menterinya Ibnu Al-Qami dan didukung oleh Nasir At-Tusi, dua orang pengaruh dari tokoh Syiah Rafidah yang begitu licik, di mana mereka merancang sebuah makar yang membuat kaum muslimin mengalami sebuah bencana yang belum pernah terjadi dalam sejarah, sehingga para penulis sejarah menyebutkan lebih dahsyat dari segala hal kejadian yang terjadi di muka bumi dari bencana, sehingga disebutkan oleh para penulis sejarah bahwa belum pernah terjadi hadis alati tara syarruha wa amma daruha. Jadi disebutkan oleh para penulis sejarah di mana bahaya dan kehancuran yang ditimbulkan oleh pasukan Khalaqokan itu luar biasa sekali. Terbunuhnya lebih dari 1 juta kaum muslimin dan hancurnya segala kebudayaan kekayaan kaum muslimin di kota Baghdad, dan begitu pula hancurnya kekayaan ilmiah, karangan para ulama, karya para ulama, buku-buku yang luar biasa, perpustakaan. Nah, itu semuanya sehingga semuanya dibakar, bahkan ada yang dibuang ke Sungai Tigris. Disebutkan oleh para penulis sejarah ada selama 1 minggu Sungai Tigris mengalirkan warna hitam, mengalir dalam warna hitam karena begitu banyaknya buku-buku kitab-kitab para ulama yang dibuang ke Sungai Tigris tersebut. Baik, kita akan melihat beberapa penjelasan Ibnu Katsir, beberapa peristiwa penting juga setelah tahun 656 Hijriah tersebut, yaitu tahun 657 Hijriah. Dan selanjutnya kita akan mencoba melihat beberapa peristiwa penting yang terjadi setelah itu dan bagaimana kembalinya kaum muslimin dapat mempertahankan kehormatan mereka, yaitu di perang Ainu Jalut, dengan raja, yaitu karena kekuasaan kaum muslimin saat itu yang tertinggal hanyalah yaitu Damaskus dan atau Aleppo, Halep, Aleppo bahasa kitanya, dan Mesir. Nah, ini kita sebutkan, berkata Imam Ibnu Katsir di sini, masuklah tahun 657 Hijriah, walaysa lil muslimin khalifatan, dan saat itu kaum muslimin tidak punya lagi khalifah, pemimpin tertinggi dari kaum muslimin. Wa sultan di Damashq, yang berkuasa sultan. Sultan itu macam seperti kita adalah seperti setiap wilayah di bawah khalifah itu ada namanya malik atau sultan. Jadi di bawah raja itu yang menguasai wilayah-wilayah, di bawah khalifah ada berapa raja atau sultan yang menguasai wilayah-wilayah, yang mereka secara politis dan kebijakan umum dari perjalanan tata negara adalah mengikut kepada khalifah. Nah, Sultan di Damaskus dan Halab atau Aleppo, itu Damaskus dan Aleppo, yaitu Al-Malik Nasir Salahuddin, yaitu Al-Malik Nasir Salahuddin Yusuf ibnu Al-Aziz Muhammad ibnu Zahir Al-Ghazi bin Nasir Fatih Al-Maqdis. Jadi ini anak dari Salahuddin Al-Ayubi, Nah, wa huwa waqi'un bainahu wa baina Misriyaini. Nah, kemudian
dan dia bertempat di antara dua kota tersebut, Damaskus dan Aleppo. Ya, waqad malaku Nuruddin Ali bin Mu'izzi Aba Turkmani, dan kemudian mereka mengangkat Nuruddin ini sebagai raja di atas mereka dan digelari dengan Al-Mansur. Nah, kemudian Hulagu Khan mengirim surat kepadanya, ya, ke Damaskus untuk mengajaknya bergabung, ya, fa arsala waladahu Al-Aziz, yaitu anaknya yang kecil, bersama hadiah dan beberapa tuhuf, ya, hadiah dan yang banyak, ya. Kemudian ketika Raja Damaskus ini tidak, atau gubernur atau sultan ini tidak menerima tawaran tersebut, ya, maka mulailah Hulagu Khan ini merasa dilecehkan, merasa direndahkan. Nah, dengan itu mereka melakukan siasat untuk menguasai kota Damaskus. Nah, di sini disebutkan dijelaskan oleh Ibnu Katsir, wa khafa al-Damashq khawfan syadidan hina balagha anna Tatar qad qata'u Furat, di mana orang-orang Damaskus, kaum muslimin Damaskus merasa sangat takut ketika mereka mendapat informasi bahwa kaum Tatar telah menyeberangi sungai Tigris, sungai Efrat, ya. Maka kebanyakan mereka pindah atau lari, ya, katsir minhum ila diyar fasara katsir minhum ila diyar Misriyah. Mereka hijrah ke Mesir, ya, berlarian ke Mesir pada zaman saat dingin sekali, ya. Wa mata katsir minhum wa nuhbi akharun. Jadi, dan juga kebanyakan mereka ada yang meninggal, dan juga di antara mereka ada yang sempat ditangkap oleh pasukan Tatar. Ketika Hulagu Khan masuk ke daerah Syam dengan tentaranya, ya, itu yang mana Syam ini sekitar 1 tahun setengah tidak mampu ditaklukkan oleh mereka. Maka Hulagu Khan mengirim anaknya namanya Ashmut, ya. Maka mereka dapat menguasai Damaskus, ya. Ketika itu, ya, penguasa Damaskus mengirim surat kepada orang tuanya yang terkepung di daerah Halab, Aleppo. Maka faqatalahu baina yadayhi wastanaba anhu ba'dul mamalik asyraf, dan ketika itu orang-orang Hulagu Khan membunuh, ya, anaknya di hadapan orang tuanya. Kemudian dibawa kepalanya keliling oleh orang-orang Tatar ini, ya. Dibawa kepalanya masuk Damaskus, kemudian dipancang, ya, atau dipamerkan, ya. Kemudian mereka memasuki berbagai lorong-lorong, membunuh masyarakat di sana, ya. Kemudian setelah itu, tahun itu, nah, di sini dikisahkan oleh Ibnu Katsir, ketika orang Tatar telah menguasai negeri Jazirah dan Harran lainnya dalam tahun ini, qad jaza Ashmut bin Hulagu Khan Furat, ketika anaknya Hulagu Khan tadi, Ashmut tadi, mampu masuk menyerang ke daerah Syam, yaitu di antara daerah Damaskus dan Aleppo atau Halab, ya. Ketika itu para qadhi mengadakan pertemuan, yaitu waqad hadha qadhi diyar Misriyah Badruddin Sinjari, seorang ulama, dan Syekh Izzuddin Abdus Salam. Para ulama melakukan rembuk, yaitu, ya, wa afadul kalam fi ma yata'allaq bi akhdhi syai'in min amwalil 'amah li musalatil jundi. Ketika itu penguasa Mesir dan beberapa pejabat tinggi saat itu bermuasyarah dengan para ulama tentang untuk meminta iuran atau sumbangan kepada masyarakat untuk membantu peralatan
angkatan perang gitulah, Musatil Jun, pasukan tentara. Dan yang menjadi pedoman saat itu adalah apa yang dikatakan oleh Syekh Izzuddin Abdul Salam yang telah kita sebutkan sedikit kemarin. Dia menyebutkan, kata Syekh Izzuddin, idza lam yaqaf fi baitil mal syai'un, memang kalau tidak ada lagi kas negara, ya, wa anfaqtum khawas adh-dhahaba wa ghairaha min nizina, dan berbagai kekayaan-kekayaan yang simpanan dari para pejabat negara sudah digunakan oleh mereka untuk persiapan menghadapi biaya perang ini. Wa tasawaitum antum wal ama fil malabis, kemudian juga kalian artinya samalah dengan orang-orang umum dari sisi pakaian semuanya, kecuali bedanya dengan sisi memiliki alat tempur saja. Itu kata Imam Al-Izz Ad-Salam, ya. Itu Imam Izzuddin Abdul Salam. Baik. Kemudian, walam yaqalil jundi syai'un siwa farasihi allati yarkabuha. Dan tentara tidak memiliki harta kecuali kuda yang dia tunggangi. Sa'athu syai'in min amwalin nas fi daf'il ada. Maka ketika itu bolehlah meminta sumbangan kepada masyarakat umum untuk melawan musuh yang sedang menyerang kaum muslimin. Dan juga dalam fatwa beliau menyebutkan, apabila musuh menyerang negeri kaum muslimin secara tiba-tiba atau dengan kekuatan yang besar, maka semua rakyat wajib mempertahankan negaranya, wilayahnya. Nah, namun di sini beliau menyebutkan jangan sampai dana masyarakat ditarik, tetapi pejabat-pejabat negara masih punya simpanan. Nah, ini yang belum maksud. Jadi sama-sama kalian bersama rakyat hidup susah, ya. Jangan kalian hidupnya bersenang-senang, ya, dengan tetap memiliki berbagai kemewahan, lalu untuk membeli alat-alat alutsista, alat tempur, peralatan perang, kalian pungut dari masyarakat. Ini suatu pelajaran sebetulnya bagi penguasa, bagaimana adab dan bagaimana ketentuan mengambil harta rakyat itu kapan dibolehkan. Maka jika tidak demikian, maka itu merupakan kezaliman yang pada di akhirat kelak penguasa-penguasa yang mengambil harta rakyatnya tanpa alasan syar'i, mereka akan dihisab dengan tindakan dan keputusan mereka tersebut. Ini perlu diwaspadai. Terutama pemungutan pajak yang tidak jelas, yang berlipat-lipat kepada rakyat, itu sangat menyusahkan mereka, dan ini suatu pertanggungjawaban. Maka ada hukum pajak di dalam kajian para ulama fuqaha menyebutkan, ya, dan itu disebut adalah al-muqs, pungutan namanya. Ya. Nah, para ulama memberikan syarat-syarat kapan boleh negara untuk melakukan pungutan tersebut. Nah, dengan syarat di antara yang disebutkan ini, keterangan melalui apa yang dijelaskan oleh Izzuddin bin Abdul Salam ini, seorang ulama besar, ulama Syafi'i yang masyhur ini, yaitu pertama, bila negara tidak punya simpanan lagi, tidak ada lagi persiapan dalam kas negara, dan juga, ya, semua pejabat-pejabat, ya, tidak memiliki simpanan-simpanan untuk diri mereka. Ya, tidak ada yang khusus-khusus melebihi daripada orang biasa. Maka tasawaitum antum wa ama fil malabis wa alatil harb. Kata beliau, tidak ada beda kalian dengan orang-orang biasa kecuali hanya dari sisi memiliki alat tempur saja. Nah. Kemudian tentara tidak memiliki kecuali hanya kudanya saja. Nah, di sini beliau memberikan fatwa dibolehkan bagi penguasa untuk meminta iuran dan memungut iuran dari masyarakatnya. Li'annahu idza dahama al-'adu wajaba 'ala an-nasi kafatan an yadfa'uhum bi amwalihim wa anfusihim. Kata beliau, Imam Izzuddin bin Abdul Salam ini menyebutkan, apabila musuh menyerang, ya, maka wajib atas semua penduduk, ala nasi kafatan, semua penduduk wajib untuk melawan mereka, ayyadfa'uhum,
dengan harta dan dan jiwa mereka. Nah, ini yang disarankan oleh Syekh Izzuddin Ibnu Abdussalam ketika berembuk. Nah, ini satu pelajaran juga bagi kita di mana bahwa ulama adalah mempunyai peran penting di dalam menjadikan solusi-solusi masalah bangsa dan negara. Ya, kalau kita lihat sejarah dalam pendirian bangsa kita, tidak sedikit peranan para ulama yang menggerakkan kaum muslimin untuk menyumbang harta dan jiwa raga mereka demi untuk melawan para penjajah dan yang atau pemberontak dan segala macamnya yang membuat yang melakukan tindakan-tindakan yang menjajah negara kita. Saat meraih kemerdekaan, tidak sedikit pengorbanan dari para ulama dan murid-murid mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan ini. Baik. Kemudian setelah itu ada bangkitnya yaitu Al-Malikul Muzaffar Al-Qutus. Ini terkenal dengan Qutus dan Baybaris. Ya. Jadi panglimanya Baybaris, rajanya Qutus. Qutus ini adalah, pertamanya dia adalah sebetulnya adalah namanya Saifuddin Qutus ini. Dia itu sebagai pembantu di sebuah kerajaan di Mesir. Lalu karena Raja Mesir meninggal dan diangkatlah anaknya masih kecil. Namun ketika kondisi dalam keadaan genting, di mana bangsa Tatar menyerang, menguasai berbagai wilayah kaum muslimin, saat itu diambillah sikap untuk mengalihkan kekuasaan kepada Saifuddin Qutus ini. Dialah yang diangkat menjadi raja. Nah, ini pada tahun saat itu, ya. Kemudian melalui kebijakan dialah Allah Subhanahu wa taala membantu kaum muslimin untuk mengalahkan kaum Tatar di perang Ain Jalut ini. Nanti yang kita akan kisahkan. Baik. Kemudian di Malikun Nasir Saibu Damaskus juga telah mengumpulkan banyak pasukan, namun ketika saat Tatar mulai merengsek ke wilayah Damaskus, disebutkan oleh Ibnu Katsir tidak kompaknya terjadi saat itu keputusan yang diambil sehingga banyak kembali terpencar-pencar pasukan tersebut dan akhirnya Raja Damaskus menyelamatkan diri ke daerah lain, ya. Nah, ini yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, ya. Kemudian ada satu peristiwa pada tahun 657 Hijriah ini, setelah Ibnu Katsir menceritakan sekilas kisah naiknya Saifuddin Qutus ini sebagai Raja Mesir. Setelah itu menyebutkan beliau orang-orang yang wafat pada tahun ini. Nah, ini satu pelajaran juga. Di antara yang wafat pada tahun ini beliau mengisahkan itu namanya Syekh Yusuf Al-Qamini. Ya. Syekh Yusuf Al-Qamini. Kata Ibnu Katsir, kana yurafu bil Aqmini. Ya. Dia dikenal dengan nama Al-Qamini karena dia tinggal di Kamina Hamam Nuruddin Syahid. Dia tinggal di di pojok, ya, hammam, kamar mandi, ya, Nuruddin Zinki. Tinggal di situ dia, tempat yang pojok kamar mandi tersebut. Wa kana yalbasu siyaban tiwalan tahuffu 'alal ardi. Dia memakai baju yang panjang sekali, yang istilah itu? Nyosor di tanah. Ya, menyosor di tanah pakaiannya panjang. Ya, pokoknya bentuknya aneh lah. Wa yabulu fi thiyabihi. Dia kencing di bajunya itu, di pakaiannya itu. Wa ra'suhu maksyufun. Palanya terbuka, artinya tidak ditutup, ya. Walau ahwalu kusyufun katsira. Dia banyak punya perkara-perkara yang aneh. Nah, ini maksudnya kita apa nih? Dengarkan cerita ini. Karena akhir-akhir ini ada pembela-pembela orang-orang gila sebagai wali. Ya, ada pula yang mencoba mempelintir kisah tentang terbunuhnya Hallaj dan juga tentang tanggapan ulama tentang Ibnu Arabi. Mengatakan bahwa itu adalah kesalahan di dalam sisi tadsis fil kutub katanya. Dia mencoba membela yang menjelaskan tentang fikrah
Ibnu Arabi, bukan Ibnul Arabi ya, beda antara Ibnu Arabi dan Ibnul Arabi adalah ulama Malikiyah yang masyhur. Ya, beliau punya kitab tafsir dan juga punya kitab Al-Qawasim, Minal Awasim. Ya. Kemudian yang dimaksud di sini Ibnu Arabi, zindik, yang dizindikkan oleh para ulama, dan ada kitab namanya Tanbihul Ghabi ala Takfir Ibnu Arabi, itu ditulis oleh seseorang dan mengumpulkan berbagai pandangan para ulama tentang Ibnu Arabi. Kemudian termasuk Hallaj. Nah, ada seorang dai yang baru-baru muncul mencoba mempelintir kisah ini, dikatakan bahwa terjadinya semacam tadsis. Dia membuat sebuah kedustaan di dalam kisah itu untuk membela, karena dia menisbahkan dirinya sebagai orang bermadzhab sufi, tariqat. Dia mencoba membela tentang Ibnu Arabi dan juga siapa namanya? Hallaj, ya, Hallaj. Nah, jadi dia buat sebuah kisah-kisah yang menyebutkan bahwa terbunuhnya Hallaj itu karena adanya tasis fi kutubihi. Nah, padahal ulama-ulama memiliki bukti-bukti melalui karangan dan tulis-tulisannya, syair-syairnya, ya, dan yang melakukan eksekusinya bukan artinya dengan urusan politik dan urusan kecemburuan atau dekatnya kepada ulama. Justru tokoh-tokoh al-bidah banyak sekali dekat dengan para ulama yang mereka ya menghasut para penguasa untuk berbuat zalim kepada orang-orang yang berbeda paham dengan mereka. Baik. Nah, ini kita ingin dengarkan kisah ini, bahwa untuk salah satu bentuk pahamnya menyimpang tentang pengertian wilayah wali. Menurut mereka wali itu adalah orang yang aneh. Ya, bersemedi di gua, bersemedi di gunung, bersemedi di batu apa di mana gitu ya. Kemudian datang wangsit, bisikan-bisikan, mereka anggap itulah wali, mendapat ajaran-ajaran yang berbeda dengan ajar Rasulullah SAW. Nah, ini wali menurut mereka. Ada pula yang mengatakan ya, orang yang tidak berpakaian, yang telanjang, terbuka dadanya, ya, yang kemana-mana, dianggap itu wali. Lagi viral banyak sekali itu orang-orang yang stres, orang yang gila dianggap wali, ya. Nah, ini suatu keanehan pemahaman dari orang ini. Entah dari mana dia dapat pengertian wali adalah seperti itu. Orang gila dianggap wali. Orang yang tidak sadar. Dikatakan di wali itu majzub, akalnya diangkat. Sedangkan agama mengatakan orang yang tidak berakal itu tidak dianggap lagi sebagai orang yang dibebani dengan hukum agama. Ya. Maka dianggap karena saking takwanya dia dekat kepada Allah, akalnya majzub. Ini filsafat dari mana dapat pengertian seperti ini, pengertian wali? Tidak ada yang lebih mulia dari para sahabat, wali-wali. Adakah orang-orang wali yang lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar, Utsman, Ali? Para sahabat diberi kabar masuk surga 10 orang oleh Rasulullah SAW secara langsung. Ya. Afdal ummiya mereka. Ya, Umar terkenal dengan banyak firasat-firasat. Apakah wali itu adalah orang-orang yang nyeleneh, yang keluar dari aturan-aturan agama? Nah, di sini sebutkan Ibnu Katsir, ada orang di saat itu yang terkenal juga nih, diwalikan oleh orang saat itu. Dia pakaian yang panjang, kencing di pakaiannya, dan kepala yang terbuka, walau ahwal kusyuf katsira. Punya perkara-perkara yang aneh dia. Ya. Karena disebutkan oleh para ulama seperti Ibnu Al-Jauzi dalam Tablis Iblis bahwa seorang yang sudah kotor, seseorang yang sudah tidak mandi, tidak makan, atau dia bagaimana, dan itu memang jin dan setan senang dengan mereka. Maka setan akan memberikan sesuatu yang aneh pada mereka. Nah, di sini disebutkan oleh Ibnu Katsir, dia punya kusyuf. Nah, kan dia istilah juga dipakai kusyuf. Dibukalah baginya hijab. Ada juga seorang profesor mengatakan bahwa Imam Ghazali setiap mau menulis hadis dalam Ihya Ulumuddin itu dia bertemu Nabi. Subhanallah. Sejak kapan ada para ulama hadis mengatakan bahwa hadis bila dia dapat dalam mimpi adalah suatu hadis yang sahih? Bertemu Nabi umpamanya. Dan juga banyak sekali keanehan-keanehan sekarang orang-orang yang mencoba merusak keilmian yang telah dimapankan oleh para ulama dalam masalah apa definisi hadis sahih, apa syarat hadis sahih, ya. Nah, oleh sebab itu kalau kita tidak belajar, banyak sekali sebetulnya hal-hal yang akan merusak akidah dan pemahaman kita agama ini. Dia disebutkan oleh Katsir, dan wa kana katsir minal awam wa ghairihim ya'taqiduna salahu wa wilayatahu. Nah, kata Makasih, kebanyakan dari orang-orang awam dan lain mereka, ya bukan orang awam juga, sebagian ustaz-ustaz mungkin ya, kiai-kiai, ya, ya'taqiduna salahu, menganggap dia ini orang soleh, wa wilayati, seorang wali. Nah, wa dzalika lanam la ya'lamuna anna kusyufa qad tasdur minal mu'min wal kafir.
Yang demikian itu kata mereka karena mereka tidak tahu bahwa khusyuk itu bisa terdapat seorang mukmin atau kafir, dan kafir bisa. Karena setan yang memberikan informasi tentang hal-hal yang gaib kepada dia. Ya. Gaib itu yang gaib nisbi yang diberikan oleh dia. Ya, seperti Ibnu Sayyad kata Ibnu Katsir. Ibnu Sayyad ini terkenal seorang penyihir, ya. Wa minal birri wal fajr, baik orang baik dan orang yang kotor, orang berdosa, orang yang kotor, orang yang keji. Jadi khusyuk itu bukan standar kesolehan seseorang. Kalau dia punya khusyuk, kalau punya dia peristiwa luar biasa, itu standar, enggak. Kenapa? Karena peristiwa-peristiwa luar biasa itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman sekalipun. Bahkan Dajjal memiliki peristiwa yang luar biasa. Bisa menghidupkan orang, ya, dilihatkan oleh dia, bisa disuruh bumi tumbuh-tumbuh, ya. Dan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang luar biasa dimiliki oleh Dajjal yang membuat orang tertipu dengan kebohongan dan kekafirannya. Demikian pula setan dan jin membantu, ya, penolong-penolongnya dari manusia yang bodoh untuk membuat orang-orang lain sesat dan kafir. Nah, diberikan oleh dia berbagai hal-hal yang dapat menipu kepada orang-orang yang tidak mengerti akidah. Nah, seperti Ibnu Sayyad ini terkenal seorang penyihir di masa Rasulullah, bahkan dia anggap Dajjal sebagai salah satu Dajjal, ya, tapi bukan Dajjal yang keluar di akhir zaman. Kemudian falabudda min ikhtibari sahibil hal bi kitab sunnah. Kata Ibnu Katsir, kalau ada orang punya perkara-perkara yang aneh-aneh, luar biasa, maka diuji dengan kondisinya dengan sesuai enggak dengan aturan Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana seorang wali yang tidak mandi, yang tidak menutup aurat, kemudian dia kemana-mana melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sholat dan tidak melakukan amal soleh, dianggap sebagai wali. Ya, nah ini suatu pemahaman yang sangat-sangat aneh di sebagian orang, ya. Sedangkan yang wali Allah itu alladzina amanu kanu yattaqun, kata Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu yang wali Allah itu orang yang beriman, yang beramal saleh, bertakwa. Demikian pula dalam hadis qudsi, man ada li waliyan, siapa yang memusuhi para wali kata Allah, disebutkan ciri-cirinya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan diri padaku yang lebih aku cintai dari hal yang aku wajibkan atas mereka. Wa la yazal 'abdi taqarrabu ilayya bin nafil hatta uhibba. Senantiasa seorang hambaku mendekatkan diriku setelah melakukan yang wajib tadi dengan hal yang sunnah, maka sehingga aku mencintainya. Jadi orang yang benar-benar tingkat kewaliannya tinggi itu adalah orang yang menjalankan hal yang wajib dan mengikuti dengan perbuatan-perbuatan sunnah. Itu wali. Tidak ada ketentuan wali dia harus punya karomah. Kalau tidak punya karomah tidak wali. Sehingga banyak cerita-cerita aneh yang luar biasa dianggap itu sebagai wali, tidak. Intinya kalau orang tidak sholat, melakukan perbuatan-perbuatan menyisih sunnah Rasulullah SAW, bagaimanapun kehebatan yang terdapat pada dirinya bisa merubah batu menjadi emas, ya, jangan percaya. Nah, ini dilihat kata Ibnu Katsir sampai ditimbang amalnya dengan Al-Quran dan Sunnah. Faman wafaqa haluhu kitab wa sunnah, orang yang memang amal perbuatannya kondisinya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, bahwa rajulun saleh, itulah orang saleh. Saun kasyafa au la, baik dia punya hal-hal yang khusyuk itu dalam istilahnya sufi adalah terbukanya hijab, dia dapat mengetahui hal-hal yang tidak ketahui oleh orang lain. Nah, baik dia punya itu atau tidak, kata mereka tidak syarat itu. Wa man yuwaffiq falaysa birajulin saleh, orang yang tidak sesuai amalannya keyakinan keluaran sunnah, maka itu bukan orang saleh. Baik dia punya khusyuk atau tidak. Lalu Ibnu Katsir menukilkan perkataan Imam Syafi'i, qala Syafi'i rahimahullah, ya. Ini juga disebutkan oleh Imam Baihaqi dalam Manaqib Imam Syafi'i, ya, dengan sanadnya dari ini. Dan ini juga disebutkan Ibnu Katsir di sini, idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' wa yatiru fil hawa fala taqtaru bihi hatta ta'rifu amrahu 'alal kitab was sunnah. Jika kalian melihat seseorang berjalan di atas air, jalan enggak terbenam kakinya gitu, ya. Enggak tenggelam dia, jalan di atas air. Wa yatiru fil hawa, sampai bisa terbang di udara, bisa terbang dia. Nah, gimana? Jangan tertipu dengannya, kata Imam Syafi'i, sampai kalian timbang ta'ridu amrahu, kalian lihat urusannya, kalian timbang urusannya alal kitab was sunnah, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu jangan mudah terpengaruh dengan syubhat-syubhat, argumentasi kontrapsi yang tidak merupakan standar ilmiah menurut para ulama dijadikan sebagai standar untuk mengukur kewalian seseorang, tidak benar.
Standar kewalian seorang itu adalah sesuai dengan Al-Quran Sunnah, apakah dia punya karamah atau tidak. Tidak ada syarat untuk menjadi seorang wali kalau harus teriak karamahnya. Dan sebesar-besar karamah seorang wali itu adalah istiqamah. Dia tetap berjalan di atas Al-Quran Sunnah sampai akhir hayatnya. Tapi itu sedikit memang perlu kita singgung ini karena ada faedah di sini. Ya, yang baru karena akhir-akhir ini banyak pula viral pandangan-pandangan orang tentang wali ya, yang menyebarkan pemahaman-pemahaman yang tidak berdasarkan kepada dalil syar'i. Baik. Itu peristiwa pada tahun 657 Hijriah ya. Kisah faedah dari seseorang yang wafat diceritakan oleh Ibnu Katsir. Kemudian pada tahun 658 Hijriah di sini Ibnu Katsir menyebutkan ya. Kemudian masuk lagi tahun 658 Hijriah kata Ibnu Katsir, orang-orang kaum muslimin juga tidak punya khalifah saat itu ya, wal Iraqain Khurasan wa zalika. Jadi Iraqain itu maksudnya Basra dan Kufah, Khurasan dan lainnya, Bilad Masyrik itu di bawah kekuasaan Holakokan ya, Raja Tatar wa Ibnu ya, anak dari Genghis Khan. Adapun Sultan Diyar Mesir, adapun penguasa di Mesir yaitu Muzaffar Saifuddin Qutuz yang tadi kita sebutkan, Mamluk Muizzi Abyak, itu adalah dia sebetulnya adalah pembantu atau budak dari seorang penguasa di Mesir. Kemudian Sultan Damaskus dan Halab atau Aleppo itu adalah Malikun Nasir. Ya, Malikun Nasir tadi, nah anak daripada Salahuddin Al-Ayubi. Nah, wabiladul Karaki wa Syaubak Limalakil Mughith. Ini ada beberapa daerah yang masih belum dikuasai oleh Tatar. Nah, kemudian ya, setelah itu kata Ibnu Katsir, wa bayyana an-nasu ala hadhil hal, ketika manusia dalam kondisi seperti ini, waqad tawatar akhbar biqasdi Tatar bilad Syam. Datang berita yang menyebar bahwa bangsa Tatar mulai menguasai sebagian daerah Syam. Nah, ketika tentara Mongol ini ya, yang dipimpin oleh rajanya Holakokan melewati Sungai Efrat ya, ala jusir amiluha, mereka buat sendiri jembatan untuk melewati Sungai Efrat tersebut sampai mereka masuk kepada Aleppo, Halab ya, pada tanggal 2 Safar tahun 658 Hijriah. Lalu mereka mengepungnya selama 7 hari ya, kemudian mereka kuasai tanpa perlawanan. Wa ghadaru bihim, mereka melakukan penipuan kepada masyarakat sana. Faqatalu min ahliha khalqan la ya'lamu illallah. Semua penduduknya dibunuh, kata Ibnu Katsir, yang tidak tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dawana habul amwal wasabun nisa wal atfal. Mereka mengambil, merampas semua harta-harta dan menawan wanita-wanita dan anak-anak. Wajara ai qarim mimma jara ala ahli Baghdad. Terjadi di kota Aleppo ini, kata beliau, mirip seperti mana yang terjadi di Baghdad sebelumnya. Fajasu khilal diyar, mereka jelajahi ya, waja'alu aizzata ahliha azillatan. Mereka menjadikan kemuliaan penduduknya menjadi hina. Ya. Lalu kata Ibnu Katsir, fa in kadzalika yaf'alun fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian wa tamna alai wa amtana'at alaihim qal'atuha syahran. Jadi ada suatu benteng pertahanan yang tidak mampu mereka buka. Summa tasalamuha bil aman. Kemudian akhirnya juga menyerah, ya. Wa kharaba aswar al-bilad, mereka hancurkan pagar kota tersebut, ya. Sehingga kata Ibnu Katsir, wa baqat Halab ka'anna himarun ajrab. Kota Aleppo, kata Ibnu Katsir, seperti itu keledai yang sedang sakit, ya, tidak bisa bergerak, terhampas, ya. Wa kana bi amalikum mu'azzam Nur Tashab bin Salahuddin wa kana aqilan haziman lakinnahu lam yuwafiqhu jaysh ala maslahati walakin sari'u wa kana laqad maqdura. Pimpinan mereka yaitu Malikul Mu'azzam Turansyah Ibn Salahuddin, seorang pemimpin yang cerdas dan punya keinginan yang
kuat, tetapi dia tidak mendapat dukungan daripada pasukannya. Kemudian wa kana sultan lakukan arsala ila ahli balad yaqul lahum hina qadima bi jahafilihi, di mana penguasa lakukan mengirim utusan kepada penduduk tersebut, nahnu idza ji'na inna ma ji'na liqital malik nasir bi Damashq. Jadi dia katakan tujuan kami masuk adalah untuk memerangi raja saja, tidak untuk masyarakat. Wa nahnu nuri minkum an taj'alu bil qal'ati syahnatan. Jadi kata mereka, kami datang hanya untuk merebut kekuasaan, tidak untuk membunuh rakyatnya gitu. Tetapi setelah itu mereka melakukan penipuan. Kemudian kemudian masyarakat yang dikirim surat tersebut menjawab, malaka indana illa sayf. Kami tidak punya apa-apa bagi kamu kecuali pedang. Maka dia kagum dengan kelemahan mereka dan jawaban mereka seperti ini. Maka dia berangkat membawa pasukannya dan mengepung, ya, dan akhirnya menguasai kota Hama, ya, dan daerah-daerah lainnya. Nah, setelah itu nanti terjadi perlawanan di daerah Ain Jalut, ya, antara pasukan Tatar dan pasukan Muslimin. Di sinilah kembalinya bernapasnya kaum Muslimin dapat menyelamatkan diri dari kekejaman bangsa Tatar tersebut atau bangsa Mongol tersebut. Ibnu Katsir menceritakan, ya, bagaimana mereka menguasai Damaskus dan hilangnya kekuasaan mereka dari Damaskus, ya, secara cepat, kata Ibnu Katsir. Di mana Allah akan mengirim pasukan ke Aleppo atau Halab bersama pimpinan yang tertinggi, yaitu anaknya namanya Kadbuganun, ya, Kadbuganuin nama anaknya. Mereka datang ke Damaskus pada akhir bulan Safar, lalu mereka ambil, menguasai tanpa ada perlawanan, ya. Kemudian bal talaqahum kibaruha birruhbi wasa'a. Akhirnya para orang-orang pada takut menerima dengan tokoh-tokoh kabilah terpaksa menerima dengan secara terpaksa mereka menyerah. Akhirnya Halakokan memberikan keamanan pada orang-orang tersebut. Lalu dibacakanlah keputusan itu di lapangan namanya Midan Akhdar. Lalu ketika manusia merasa aman, ya, tidak ada pembunuhan, ya, akhirnya namunnya Allah SWT aminan nasu ala wajalin, manusia masih tetap khawatir akan ada suatu penipuan, ayaqdiru kama fu'ila bi ahli Halab, sebenarnya mereka lakukan terhadap penduduk Aleppo yang mereka menipunya. Kemudian namun tiba-tiba, ya, akhirnya mereka juga melakukan tindakan sebagaimana di kota Aleppo sebelumnya. Mereka membunuh, mereka habisi, tidak peduli dengan wanita, orang tua, segala macam semua mereka habisi, dan kota-kota mereka yang bisa mereka ambil, yang tidak mereka bakar. Nah, kemudian, dan itu dibantu pula oleh salah satu tokoh orang-orang Nasrani, bangsa Tatar ini ketika menguasai Damaskus ini, ya. Wa fi aliha majanik mansubatun wa halu syadida fa ahdarat Tatar majanik tuhmal ala ajalin wa khuyulun tajruha. Mereka membawa menjanik. Menjanik itu senjata yang dilemparkan, yaitu terkenal, ya, senjata modernnya dulu orang adalah menjanik namanya. Kalau mirip sekarang seperti bom lah, ya, atau semacam rudal gitu. Senjata yang paling modern saat itu dipakai menjanik, dia di mana dinyalakan api lalu dilemparkan dengan alat tertentu yang menjangkau jarak yang cukup jauh, begitu. Nah, itu dibawa dengan memakai kuda-kuda dan wahum rakibun alal khail, mereka menaiki kuda, dan senjata-senjata mereka dibawa dengan banyak sekali rombongan abqar, para yaitu dibawa oleh sapi-sapi gitu, ya, sapi yang diberi pedati lah bahasa kitanya. Kemudian dilemparkanlah para menjanik-menjanik itu kepada benteng-benteng sebelah barat. Wahada muhitan katsira, mereka hancurkan begitu banyak sekali bangunan-bangunan, ya. Dan mereka ambil
batu-batunya sebagai alat untuk merusak, ya, menyerang benteng-benteng, ya, seperti serangannya lemparan-lemparan menjadi itu, kata Ibnu Katsir, kalmatari mutadarik, seperti hujan yang tidak putus-putusnya, ya. Fahadamu katsir min a'aliha wa syurafatiha, dan mereka menghancurkan bangunan-bangunan, ya, benteng-benteng, ya. Watada disukut, semuanya hancur berjatuhan. Kemudian setelah itu disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir, di mana ada amir mereka namanya Ilsban, ya, itu adalah orang yang bekerja sama dengan orang Nasrani. Maka berkumpullah para tokoh-tokoh pastor Nasrani saat itu, ya, mereka ikut membantu dan mereka ikut melakukan penyerangan dan pembunuhan terhadap kaum muslimin, dan mereka seketika merayakan kemenangan, mereka membawa salib yang begitu besar dan menyuruh orang-orang ketika melewati salib tersebut untuk sujud, ya. Wa yadhumuna dinal Islam, mereka mencela agama Islam dan orang-orang Islam, ya. Wa awani fiha khamrun, dan mereka membawa galon-galon yang isinya khamar, dan mereka tidak melalui pintu masjid kecuali mereka siramkan khamar tersebut. Wa kamaqimu mal'ana khamran yarussuna minha ala wujuhin nas, siramkan ke muka-muka orang, ya, khamar tersebut. Wa ya'muruna kullaman yatajawazuna bihi fil aswaq wa turuqat, jadi mereka lewat ke tempat-tempat ramaian, pasar, jalan-jalan, untuk berdiri menyembah salib mereka, ya. Nah, ini cerita bagaimana saat dikuasainya kota Damaskus dan Halab atau Aleppo ini oleh bangsa Tatar. Mereka melakukan berbagai macam bentuk kehinaan kepada Islam. Dan diceritakan, kata Ibnu Katsir, oleh Syekh Qutbuddin dalam kitabnya Zail al-Mar'ati, ya, annam darabu bin naqus bi kanisa Maryam, bahwa mereka juga menang mereka dengan memukul lonceng di kanisa Maryam itu. Wa zakara annahum dakhalu ila jami' bil khamar, dan mereka menyebutkan juga mereka membawa khamar masuk ke rumah masjid, ke masjid-masjid. Kemudian wa kana min niyatihim in talat muddatu tatar an yukharribu katsir min al-masjid wa ghairiha, dan mereka merencanakan untuk merusak, menghancurkan masjid-masjid jika masa Tatar itu berlanjut lama. Tetapi, ya, kata Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala melindungi kaum muslimin. Pada mawqa hada fil balad, tak kala kejadian ini terjadi, istama qudatul muslim wal syuhud wal fuqaha, berkumpullah para tokoh-tokoh Islam, para qadhi, ya, pada khalul qal'a yashkuna hadal hal ila mutasallimiha il siban, ya, dilaporkanlah kepada pimpinan pasukan Holocaust perbuatan yang hina ini. Akhirnya mereka menghinakan para ulama-ulama tersebut. Fa'uhin wa turidu wa qudima kalamu ru'us an-nasara alaihim wa qudima kalamu ru'asa an-nasara alaihim, dan mereka lebih menerima informasi dari tokoh-tokoh orang umat Nasrani daripada ulama-ulama Islam. Wa kana fi awal hadhihi sana Sultan Syam Nasiruddin Abdul Aziz qad aqama wata'atal barzata wa ma khalqun katsir min juyush. Di awal tahun ini, kata Ibnu Katsir, mulailah, yaitu Sultan Syam Nasiruddin Abdul Aziz mengumpulkan pasukan-pasukan, ya, untuk menghadapi Tatar ini jika terjadi penyerangan. Wa kana mimman ma'ahu Amir Baybars, ya, Baybaris yang terkenal, beliau pijawatin bahriyah. Kemudian masih ada pendapat-pendapat yang berbeda ketika itu, namun dapat disatukan, dan akhirnya bersatulah mereka pada 10 akhir bulan Ramadan pada tahun ini, yaitu pada tanggal 27 Ramadan, atau, ya,
Fama madha illa salastu ayyam, tidak terjadi selama 3 hari kecuali datang kabar gembira dengan pertolongan kaum muslimin di atas bangsa Tatar di Ainun Jalut, ya. Yang demikian itu kata mereka itu menceritakan di mana Raja Muzaffar Saifuddin Qutus, yaitu yang Raja Mesir, tatkala sampai kepadanya Tatar tentang apa yang mereka perbuat di negeri Syam, ya, sebagaimana telah digambarkan tadi, mereka merusak negeri tersebut, menghancurkannya, wasalu ila Gaza, bahkan sampai daerah Gaza juga, waqad azamu ala dukhul ila diyar Mesir, dan mereka juga berencana akan menyerang negeri Mesir. Waqad azama Malikun Nasir Sa'ib bin Damasq ala rahil min al-Misr, di mana juga raja yang Damaskus ingin juga untuk lari ke Mesir, ya. Wa kana fi subati Malikun Mansur Sa'ib Hama, dan juga termasuk juga Raja Hama, ya. Dan berapa penguasa-penguasa lainnya. Nah, ketika itu watahaya Malikul Muzaffar liqa'i wa arsa ilaihi ila Mansur mutahassina. Jadi ingin sebenarnya Malikul Qutus untuk berjumpa dengan mereka. Namun hal itu tidak tercapai karena kondisi politik dan keadaan keamanan. Lalu mereka meringkas di sini, wal mas'al Muzaffar lama balau makana min amri Tatar, tak kala sampai kepada Raja Muzaffar tentang kekejaman bangsa Tatar di negeri Syam, wa anu azimu ala dukhul ila diyar Misriya, bahwa mereka berencana untuk melanjutkan penyeburan mereka ke negeri Mesir, ya, di Syam. Maka Malikul Qutus ini maju keluar dari negeri Mesir mengarah menyerang ke negeri menantang pasukan Tatar, ya. Jadi mereka tidak menunggu di Mesir tapi membawa pasukan keluar dari Mesir ke arah Damaskus dan Aleppo atau Halab, ya. Wa aqdama alaihim qabla yaqdimu alaihi. Jadi mereka lebih duluan menyerang, menantang, keluar, ya. Maka dia keluar dengan pasukan yang besar, ya, hatta intabi man ma'u min asakir Mansur ila Syam. Yaitu dia bawalah pasukan-pasukan bersama itu masuk ke negeri Syam. Ketika itu barulah pasukan Mongol menyadari tentang datangnya pasukan dari Mesir ini, dan pimpinan Mongol itu adalah anak dari Kholakhokan namanya Katbugan Nuwin. Nah. Kemudian ketika itu, ya, dia minta pendapat para tokoh-tokoh dari negeri Hims, ya. Nah, maka mereka memberikan pendapat untuk, ya, bertemu dengan Malik Muzaffar. Mereka pandangan bahwa dia tidak akan mampu untuk menghadapi Malik Muzaffar, ya, sampai dia juga mendapat bantuan dari orang tuanya Kholakhokan. Ya, maka dia tidak menerima masukan tersebut, lalu dia menghadapi pasukan Malik Muzaffar, bahkan istima'um ala Ainin Jalut. Nah, yaitu pertemuan itu di Ain Jalut pada hari Jumat tanggal 25 Ramadan. Faqtatalu qitalan 'aziman syadidan. Terjadi pertempuran yang sengit saat itu. Fakanat nusra walillahi hamd lil Islam wa ahli. Ringkat cerita kata Ibnu Katsir, alhamdulillah saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Di Ainun Jalut ini panglimanya Baybaris yang terkenal, ya, dan juga raja adalah Malikul Qutus. Baik. Maka kaum muslimin, ya, menghancurkan pasukan bangsa Mongol saat itu dan terbunuh sekaligus pimpinan mereka, yaitu anak Kholakhokan namanya Katbugan Nuwin ini. Kemudian waqila innallati qatala Nuwin adalah Amir Jamaluddin, disebutkan nama yang membunuh dari pimpinan Kholakhokan adalah namanya Jamaluddin Akush Syamsi. Kemudian tentara Islam mengejar mereka ke berbagai tempat persembunyian mereka, ya. Waqad qatala Malikul Mansur Sa'ib Hama ma'a Malikul Muzaffar, dan ketika itu juga bergabung membantu pasukan Malik Muzaffar, itu Malik dari Hama, yaitu Malik Muzaffar, Malikul Mansur, ya, Raja Mansur ini. Kemudian juga wakana Amil Faris Ad-Din Akhtar Musta'rib wakana Atabik Askar waqad usra bin Jamatin, dan di mana pimpinan-pimpinan di sini disebutkan oleh Ibnu Katsir pasukannya, nama-namanya, ya. Kemudian ditangkap, ya, ditawan jumlah yang sangat besar dari pasukan dari Kholakhokan ini, ya, Kholakhokan.
Kemudian Malik Muzaffar menyuruh semuanya dihukum pancung. Wasta'mana Ashraf sahibu Hama wa kana ma Tatar, dan ada namanya Ashraf, seorang tokoh dari Himis, daerah Himis, ya, yang sebelumnya dia memihak kepada Tatar. Ya, yang dia dijadikan sebagai naiban oleh Horlokan di daerah Syam. Maka Malik Muzaffar memberikan jaminan keamanan untuk dia, dan dia dikembalikan ke Hims. Baik. Kemudian Malik Muzaffar juga mengembalikan Hama kepada Al-Mansur, ya, rajanya sendiri sebelumnya. Kemudian juga dilepaskannya Salimati Amir Syarfuddin Isa bin Muhanna bin Mani Amil Arab. Jadi di sini dikembalikanlah wilayah-wilayah itu kepada penguasa-penguasa sebelumnya oleh Raja Muzaffar Al-Qutus, Raja Muzaffar Al-Qutus, ya. Wattaba Amir Ruknuddin Baybaris, ya, wa jama'atun min syuja'an at-Tatar yuqatilunahum fi kulli makan. Kemudian Panglima Baybaris melanjutkan penyerangan bersama pasukannya untuk menghabisi habis-habisnya pasukan Tatar dengan menyerang ke berbagai arah tempat-tempat persembunyian mereka. Ya, sampai ila wasalu khalfahum ila Halab, sampai ke daerah Aleppo juga, Halab, ya. Dan bahkan mereka keluar dari kota Damaskus, pasukan mereka yang sebelum ada di sana. Wa kana harbuhum minha yaumal ahad 27 min Ramadan. Semua mereka keluar dari kota Damaskus pada tanggal 27 Ramadan, yaitu pagi hari kemenangan, ketika sampainya berita kemenangan kepada kaum muslimin dan di saat perang Ainul Jalut. Ya. Dan kaum muslimun pun di Damaskus, ya, melakukan penyerangan ke sisa-sisa dari pasukan Tatar dan menangkap yang tersisa antara mereka, ya, dan mengambil kembali harta-harta mereka yang dirampas. Ya. Wa yastafiquna al-usara min aidihim qahran walillahil hamd, dan semua tawan-tawanan yang direbut oleh bangsa Tatar, yang diambil oleh bangsa Tatar, itu diselamatkan dari bangsa Tatar tersebut. Ya. Kata Ibnu Katsir, walillahil hamd wa minna ala jabrihi al-Islam. Segala puji bagi Allah yang kembali menguatkan umat Islam, ya, wa mu'alatihi iyahum bilutfihi al-hasan, di mana Allah memudahkan kembali kaum muslimin untuk bangkit melawan bangsa yang sangat bengis tersebut dalam menghabisi kaum muslimin. Taib. Wa ja'at bidzalikal bisyara as-sara fajawabathum basyair min al-qal'a al-mansura wa farihal mu'minun yawma idzin min nasrillah farhan syadidan. Datanglah kabar gembira, ya, ke berbagai penjuru, ya, kemudian juga sampai kepada beberapa tempat-tempat benteng-benteng kaum muslimin di Mansurah. Di Mansurah ini daerah Mesir, dan sehingga kaum muslimin pada itu bergembira dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan gembira yang luar biasa. Ya, wa ayyadallahu Islam wa ahlahu ta'idan. Ketika itu Allah kembali, ya, memberikan kemenangan, kejayaan kepada Islam dan pemeluknya. Wa qubita a'da'ullah an-nasara wal yahud wa munafiqun. Menjadi terhinalah musuh-musuh Allah, baik orang Nasrani, Yahudi, dan orang-orang munafikun. Wa zahara dinullah wa hum karihun. Agama Allah kembali jaya dan mereka penuh kebencian menghadap tersebut. Wa nasarallahu dinahu wa nabiyahu walau karihal kafirun. Dan Allah membela agamanya dan nabinya sekalipun orang kafir tidak menyukainya. Nah, ini cerita sedikit tentang perang Ainul Jalut tersebut, dikisahkan oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Katsir di sini, tatkala, ya, Malik Muzaffar ini dengan tentara-tentaranya dapat menaklukkan pasukan Tatar di Ainul Jalut ini, ya. Dan ketika itu wadakhala Dimashqa fi ubbahatin azimatin wa farihan nasu farhan syadidan. Jadi di mana hari kemenangan itu kaum muslimin merayakannya, dan berkunjunglah Malik Muzaffar Qutus ke Damaskus juga, ya. Dan wada'u lahu du'aan katsiran, ya, orang kaum muslimin lah, ya, masyarakat mendoakannya dengan doa yang begitu banyak. Wa aqara sahibu Hims, dan dia tetap tidak menetapkan kembali, mengukuhkan kembali raja yang atau pejabat sultan yang di Hims sebelumnya, ya. Kemudian juga Al-Mansur yang menjadi penguasa di Hama, ya, dan beliau kembali mengembalikan Aleppo dari tangan Tatar. Wa adal haqqu ila nisabihi wa mahadal kawaida. Kembalilah
kebenaran itu kepada tempatnya yang asli, ya, dan kembali kokohnya pondasi-pondasi kekuatan kaum muslimin. Ya. Wa kana qad arsala baina yadayhi Amir Ruknuddin Baibars. Ya. Di sana dia telah mengangkat seorang panglima yang namanya Baibars ini, liyatrudat Tatar wa yastalim Madinatul Halab, untuk mengusir bangsa Tatar di kota Halab atau Aleppo bahasa kitanya, dan menerima dan menyerahkan kembali kepada kaum muslimin, ya. Dia dan menjanjikan kepada Baibars untuk sebagai wakilnya di sana. Ini kisah tentang peristiwa Ainun Jalut. Ya, ini sebetulnya ceritanya cukup menggemparkan, ya, di mana pasukan muslimin mampu mengalahkan bangsa Tatar yang pasukan mereka jumlahnya besar dan juga keberanian yang luar biasa. Di samping itu mereka juga memiliki peralatan perang yang cukup lengkap, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala kembali menolong agamanya melalui Raja Malik Muzaffar dan panglimanya Baibars ini. Disebutkan oleh Ibnu Katsir di sini tentang zikru Sultan Malik Zahir. Jadi cerita tentang kekuasaan Malik Zahir, ya, dan wahwal Asad ad-Dari al-Baibars. Di mana ketika setelah Malik Muzaffar ini terbunuh dalam kembali ke Mesir, dan setelah itu diangkatlah Malik Qutus sebagai raja pengganti dari Malik Muzaffar ini. Nah, ini diceritakan sini bahwa setelah Malik Qutus tadi, Nasir Qutus terbunuh, maka kekuasaan berada di tangan Baibars, dan itulah yang melanjutkan pertahanan kaum muslimin, ya. Disebutkan oleh Ibnu Katsir, wa kana syahman suja'an, di mana dia seorang yang, syahman ini artinya bahasa kitanya memiliki kepribadian yang teguh dan pemberani. Allah Subhanahu wa taala, ya, aqamahu Allah lin-nasi li siddati hijai ilaihi fi hadzal waqti syadid. Kata Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya bagi manusia ketika manusia sangat membutuhkan, ya, orang seperti dia dalam kondisi yang sangat genting tersebut, ya, wa amril asir, dan kondisi yang sangat sulit. Wa kana awalan qad laqaba nafsu bi Malik Qahir. Sebelumnya dia memiliki gelar Qahir, kemudian dia ganti karena gelar tersebut diberikan masukan oleh wazirnya, oleh menterinya. Orang yang bergelar dengan Al-Qahir selalu mengalami kegagalan kuasanya, imma dibunuh atau dia dipecat. Nah, maka diceritakan oleh dia, falam tatulla ayyamu hatta aquli ausumila. Diceritakan di sini, wa man talaqa bihi Qahir mu'tadid, dari kekuasaan Bani Abbasiyah, dia terbunuh bahkan diracun. Kemudian dia gantilah gelarnya dengan Al-Malikuz Zahir, ya. Kemudian dia mulai menata kekuasaannya di Mesir, ya. Wa kana Sultan Hulakukan lamma balagu majara ala jaishihi, ketika Hulakukan mendapat informasi kekalahan pasukannya di Ainun Jalut, ya, dia mengirim jama'atan katsiran min jaishi ila biladi Syam lista'iduhu. Dia mengirim kembali pasukan besar ke negeri Syam untuk mengembalikan negeri Syam ke tangan dia dari kekuasaan kaum muslimin, tentara kaum muslimin. Fahila bainahu wa baina ma yastahun. Tapi mereka tidak dapat menguasai kembali daerah Syam tersebut. Waraja'u wa hum khaibuna khasirun. Pasukan itu kembali dalam keadaan, ya, kecewa, merugi, ya. Wa dzalika anna nahada ilaihim al-Hizzabaru al-Kasir Saiful Batir Sultan Malik Muayyid al-Zahir. Itu karena pasukan kaum muslimin di bawah pimpinan Al-Malikuz Zahir, itu Baibars yang sebelum panglima, faqadima ila Damashq, dia tantang masuk membawa pasukan ke Damaskus, wa arsala jaisha min kulli janibin, di mana dia kirim pasukan ke setiap penjuru, li hifdzi thughur wal ma'aqil bil aslihati tamah, di setiap perbatasan, pintu-pintu kota perbatasan, dia buat di sana markas-markas pasukan untuk mempertahankan wilayah kaum muslimin dari serang Tatar. Falam yakdu Tatar ala dunui ilaihi. Tidak ada bangsa Tatar yang mampu mendekati, ya, wala qudum alaihi, ataupun maju menghadang. Wajadu daula qad taghayyarat. Mereka dapati kondisi daerah Syam sudah berubah.
Ya. Di sini banyak sekali kata-kata yang menunjukkan tentang kekuatan pasukan Baybaris ini, di mana di setiap penjuru perbatasan dia buat di sana. Kalau kita mungkin di semacam peleton-peleton pasukan penyerang musuh yang datang menghadang. Maka kata Ibnu Katsir, wasyuyuf wal bawatir qad sullat, senjata-senjata sedang diangkat, warimahu khattiyya qad u'tuqilat, ya panah-panah sedang disiapkan, ya kuda-kuda yang siap ditunggang, ya wa inayatullah bi alisam qad tanazzalat, di mana pertolongan Allah kepada alisam telah turun, wa rahmatahu bihim qad tadarakat, rahmatnya Allah telah telah turun kepada mereka. Fa inda dzalika naqasat syayatinuhum ala aqabiha. Ketika itulah setan-setan mereka, maksudnya di sini adalah pasukan Holakokan tadi, wa qarra raji'atan, ya kembali, ya waqartu kembali, qahqara surut ke belakang, ala adnabiha, di atas punggung mereka. Walhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat wa takmulul masarrat fi hadhil hayatid dunya wa ba'dal mamat. Inilah kata-kata Ibnu Katsir menyebutkan tentang bagaimana kondisi kaum muslimin kembali dapat bernapas dari ancaman kekuatan bangsa Tatar dan Mongol saat itu. Di mana Malik Muzaffar Qutus sebelumnya telah mengangkat di Damaskus Amir Alamuddin, ya Sanjar Halabi, salah seorang suku dari bangsa Turki. Ketika ya dia mendapatkan meninggalnya Malik Muzaffar, dia mengaku sebagai raja. Kemudian setelah falamma ja'at bai'atul li Malik Zahir khataba lahu yaumal jum'ah as-sadis min Dzulhijjah. Kemudian ketika dia tahu bahwa ya menggantikan Malik Muzaffar adalah Malik Al-Zahir, yaitu Baybaris, maka pada hari Jumat di negeri Damaskus, di kota Damaskus, kembali khutbahnya, pertama untuk Mujahid, yang kedua untuk Malikul Zahir. Kemudian dicetaklah mata uang dengan nama mereka berdua, ya sumartafa al-Mujahid min hadha min Mujahid hadha kama sayati. Kemudian akan dikisahkan nanti bagaimana penguasa Damaskus ini ya berhenti dari jabatannya pada masa berikutnya. Di sini sebuah kata pakar hartaham umur ajibah. Kata beliau, Ibnu Katsir menyebutkan suatu peristiwa yang sangat ajib, yaitu pada awal tahun ini Syam adalah dikuasai oleh Malikun Nasir bin Abdul Aziz. Kemudian di tengah-tengahnya dikuasai oleh Holakokan, ya. Kemudian di akhir Ramadan kembali dikuasai oleh Malik Muzaffar Qutus. Kemudian di akhir Zulqa'dah intaqalat ila makam Sultan Zahir Baybaris. Waqad syarakahu fi Damaskus Malikul Mujahid Alamuddin Sanjar, ya. Kama dzakarna. Kadzalika qudat fi awaliha bi Syam li Sadruddin Ibnu Sinni. Beliau ingin menceritakan di sini singkat-singkatnya kekuasaan yang terjadi dalam berapa bulan saja langsung berganti, itu maksudnya. Yaitu dalam beberapa bulan saja langsung berganti. Pertamanya, kalau beliau awal sananya adalah di awal tahunnya itu Nasir bin Abdul Aziz, di tengah-tengah dikuasai ya oleh Holakokan. Kemudian di akhir Ramadan sudah kembali dikuasai oleh Malik Muzaffar Qutus. Kemudian di akhir Zulqa'dah, di akhir Ramadan Zulqa'dah sudah kembali ke tangan Az-Zahir Baybaris. Dimantikan Malik Muzaffar. Baik, setelah itu di sini Ibnu Katsir menceritakan ya tentang kehebatan dari Malik Qutus bin Abdullah Saifuddin Turki ketika dia wafat pada tahun 658 Hijriah ini. Ini cukup panjang, waktu kita tidak mengizinkan, ya. Di sini Mukasir menukilkan satu perkataan dari para ulama, Syekh Qutbuddin Al-Yunini dalam Zail ala Mir'ah,
Ini satu kitab ini, Zail Mir'az Zaman, Mi'at Zaman, dari Syekh Alauddin bin Ghanim, dari Maula Tajuddin Ahmad bin Athir, Katibus Sirri fi Ayamin Nasir, Sahib Damashq. Itu seorang pencatat, sekretaris di masa kerajaan An-Nasir yang penguasa Damaskus. Ya, ketika kami bersama Sultan Nasir, ya, ada datang surat, ya, barida tukhbir bi anna Muzaffar Qutus qad tawalla Sultan bi diyar Misriya. Kita kami bersama Sultan Nasir, ya, tiba-tiba ada surat memberitahu bahwa yang berkuasa di Mesir adalah Muzaffar Qutus. Lalu aku bacakan surat tersebut kepada Sultan, yaitu Sultan penguasa Damaskus, ya. Faqala idhhab ila fulan wa fulan fa akhbirhum bihadza. Kata Sultan, beritahulah si fulan, beritahu kamu tentang berita ini. Falamma kharajtu min indihi laqiyani ba'dul ajnad faqala li. Lalu ketika aku keluar dari sisi Sultan tersebut, lalu aku berjumpa dengan sebagian pasukan tentara. Lalu dia tanya, apakah sudah sampai kepada kalian tentang bahwa di Mesir yang menjadi raja adalah Qutus? Ya. Ma indi min hadzal ilm. Lalu aku jawab, aku tidak tahu tentang hal ini. Wa ma yudrika anta bihadza? Bagaimana engkau bisa tahu? Maka orang ini menjelaskan, bala wallahi innahu sayulal mamlaka, sayalil mamlaka. Wallahi innahu sayalil mamlaka wa yaksiru tatar. Orang ini mengatakan, demi Allah, dia akan memiliki kekuasaan dan dia akan menghancurkan bangsa Tatar. Lalu aku tanya, min aina ta'lam hadza? Di mana engkau dapat ilmu ini? Atau di mana engkau tahu hal ini? Faqala kuntu akhdumuhu wa huwa shaghir. Aku dulu pernah menjadi pembantu waktu dia masih kecil. Ya, akhdumuhu, aku yang mengurusnya waktu kecil, itu maksudnya. Jadi dia waktu kecil, wa alaikum malun katsirun. Dia punya waktu kecil tuh banyak kutu di badannya, ya, di rambutnya gitu ya. Fakuntu aflihi wa uhinuhu. Aku olok-oloknya, ya. Lalu dia berkata kepadaku suatu hari, ya, Aishi turidu an u'tika in malaktu diyar Misriya. Dia berkata kepadaku, apa yang engkau inginkan seandainya aku nanti menjadi raja di Mesir ini? Faqultu anta majnun. Aku katakan engkau ini gila, ya. Faqala laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam wa qala li anta tamliku diyar Misriya wa taksiru tatar. Dia mengatakan, aku bermimpi melihat Rasulullah SAW dalam mimpi dan berkata padaku bahwa engkau akan menguasai Mesir dan akan menghancurkan bangsa Tatar. Ya. Waqala Rasulullah SAW haqqun la syak fi. Ungkapan Rasulullah ini benar dan tidak ada keraguan dalamnya. Faqultu lahu hina idzin wa kana shadiqan. Ya. Faqultu lahu hina idzin wa kana shadiqan uridu minka imra'ata 50 farisan. Imara 50 farisan. Ya, waktu itu aku langsung katakan pada dia, aku ingin nanti menjadi pemimpin 50 pasukan berkuda. Faqala na'am, maka dia katakan iya. Qala Ibnu Athir menyebutkan pada maqala li hadza qultu hadi kutubu misriyin bi annahu qad tawalla sultana. Ya, Ibnu Athir menyebutkan, aku sampaikan pada orang ini bahwa telah sampai suratnya bahwa dia telah berkuasa sekarang di Mesir. Wallahi la yaksiranna tatar. Lalu orang tadi mengatakan, sungguh Allah, ya demi Allah, dia akan menghancurkan bangsa Tatar. Fakana kadzalika maqala, maka terbuktilah seperti apa yang diungkapkannya. Ini satu cerita tentang masa kecilnya Malik Qutus, ya, dan juga suatu cerita mimpinya. Wallahu alam tentang kebenaran mimpi ini, tapi Ibnu menukilkan cerita ini dalam kitabnya. Yang penting Allah SWT ya menunjukkan kebesarannya melalui pertolongan Malik Qutus dalam menghadapi pasukan Tatar saat kaum muslimin dalam keadaan lemah, di mana-mana kaum muslimin telah mengalami kekalahan ketika menghadapi bangsa Tatar ini. Namun Allah SWT ingin mengangkat ya kejayaan kaum muslimin melalui seseorang yang aslinya dia seorang hamba sahaya, kemudian dia yang ketika Raja Mesir umurnya masih belum cukup, masih remaja, artinya masih kecil, akhirnya dia mengusulkan dirinya untuk menggantikan sebagai raja, dan setelah itu dia yang mengatur pasukan kaum muslimin dalam menghadapi bangsa Tatar.
Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat kita bahas dalam pembahasan kita kali ini. Sebagai faedah adalah di mana Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang memberikan cobaan kepada kaum muslimin, namun kaum muslimin tidak akan pernah terhinakan selamanya sampai Allah Subhanahu wa taala mengangkat seseorang yang melalui tangannya dikembali ke kejagaan Islam. Demikian wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada al-akh yang memandu kita dari studio Cilengsi. Nah, baik, syukuran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di kesempatan pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan bisa mengambil faedah untuk kita semua dan ilmu yang bermanfaat. Bagaimana beliau telah menjelaskan kekalahan dari tentara Tatar yang kelanjutan pembahasan di pekan yang lalu, di mana kaum muslimin mendapatkan kekalahan oleh kaum Tatar. Baik, selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemerhati roja sekalian yang ingin bertanya. Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor layanan pesan WhatsApp. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa yang masuk. Kami ajukan langsung saja. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mengenai pemimpin yang zalim, mohon penjelasannya mengenai hadis. Terkadang Allah membantu kaum muslimin melalui pemimpin yang zalim. Sahihkah hadis tersebut, dan jika sahih mohon penjelasannya, karena jika dilihat apakah mungkin Allah membantu kaum muslimin melalui pemimpin yang zalim, bagaimana caranya? Nah, mohon penjelasannya. Yang terdapat dalam hadis innallaha qad yansur hadzal din bi rajulin fajir. Dia rajul fajir, bukan pemimpin. Tidak kekhususan, tidak ada pemimpin yang zalim di situ. Tidak ada kekhususan istilah pemimpin zalim dalam hadis itu disebut ada bahwa Allah boleh tadi menolong agama ini melalui seseorang yang zalim, ya, fajir atau tidak soleh artinya. Ya. Bisa saja Allah menolong melalui hal itu. Yang dimaksud di situ adalah para ulama memberikan faedah-faedah dalam hadis ini. Bukan berarti di situ motivasi atau bahwa pertolongan Allah diberikan atau penyebab pertolongan adalah berdasar kefajirannya. Dimaksud adalah di mana pertolongan Allah itu ketika kaum muslimin sedang dalam keadaan lemah, ya, maka bisa saja Allah memberikan pertolongan itu kepada mereka dalam kondisi yang sedang dizalimi atau sedang mereka dalam kondisi yang sedang tertekan dengan kondisi tersebut. Jadi tidak maksud di situ bahwa sebab pertolongan Allah atas kezalimannya, tidak. Ya. Dan ini ada beberapa cerita yang dibahas oleh para ulama, ya, yang di pemimpin-pemimpin yang berani. Dan ini di antara hal yang dibahas oleh para ulama ketika pemilih memimpin, ketika dalam kondisi dunia sedang bertempur, berperang, banyaknya penindasan-penindasan, apakah pemimpin itu dicalonkan orang yang taat beragama, seorang yang alim dalam agama, atau seorang yang pintar dalam siasat perang? Gitu. Apakah dalam orang yang pintar dalam bersiasat perang? Maka para ulama menyebutkan bahwa yang arjah, yang paling kuat adalah ketika dalam kondisi negara butuh kepada seorang pemberani, walaupun dia tidak zalim walaupun dia tidak soleh secara ketaatannya, ya, secara ketaatan pribadinya, ya, tetapi dia adalah dapat memberikan manfaat secara umum kepada orang banyak karena sedang dibutuhkan, maka ulama memberikan pendapat di sini bahwa yang lebih afdol adalah ketika yang memikul tanggung jawab itu adalah yang sesuai dengan kemampuannya, ya. Adapun kesolehannya adalah kembali kepada dirinya sendiri. Itu diantaranya. Tapi la syakka tidak ada perbedaan para ulama. Yang menjadi pemimpin itu adalah orang yang soleh dan orang yang lebih tahu tentang siasat menjaga negaranya, memajukan negaranya, memimpin negara, pastilah. Tetapi kalau dibanding, seandainya ada dua orang, ya, yang satu alim, soleh, tapi tidak akan bisa untuk menjadi tidak mengerti siasat. Sebagaimana kita ketahui Al-Mu'tasim, yang terakhir dari, ya, Raja Abbasiyah, yang di tangannya, ya, yang di bawah kepemimpinan melalui kaum muslimin kekalahan, yang dia dibunuh oleh bangsa Tatar, dia adalah seorang orang yang soleh, ya, tetapi dia tidak mengerti berbagai siasat-siasat di dalam pemerintahan. Nah, akhirnya dia kalah. Nah, ini satu bukti yang disebutkan para ulama bahwa di mana
kondisi-kondisi tertentu bisa saja pemimpin yang tidak sesoleh itu, ya, bisa saja Allah melalui tangannya memberikan kemenangan kaum muslimin karena kemampuannya di sisi lain, yaitu dari sisi kecekatannya di dalam siasat perang dan lain sebagainya. Jadi Al-Mu'tasim umpamanya dia orang soleh sebenarnya, ya, orang baik, jujur dan segala macamnya, tapi dia juga dipengaruhi oleh bawahannya dan dia tidak mengerti bagaimana siasat-siasat, ya, yang dari bawahannya, ya, informasi berbagai dia terlalu percaya. Kemudian siasat bagaimana menghadapi musuh dia juga tidak mengerti karena belum terlalu lama, ya, kedewasaannya masih belum tinggi, mapan. Akhirnya dia tidak mampu menghadapi bangsa Tatar. Padahal ayahnya telah menyediakan pasukan yang siap, itu 100.000, ya, 100.000 kalau nggak salah disebutkan Mukatsir. Namun secara perlahan pasukan 100.000 itu dikurangi perlahan-lahan, dipecat perlahan-lahan atas usulan dari New Al-Qami ini. Bahkan sampai disebutkan Mukatsir, para tentara itu yang jual sayur di pasar-pasar. Ketika sudah kurangnya pasukan kaum muslimin, saat itulah dia memberikan kesempatan kepada bangsa Tatar untuk menyerang, membuka jalan bagaimana cara masuk ke kota Baghdad. Nah, ini bukti bahwa pemimpin itu tidak dilihat dari kesolehan semata, tapi juga dilihat dari sisi kemampuannya untuk manajerial ketatanegaraan, ilmu ketatanegaraan, ekonominya, ekonominya, kehankamnya, ya, dan juga dia mampu membaca karakter-karakter bawahannya. Ada orang yang penjilat, dan yang sukanya menyampaikan hal-hal yang baik-baik saja, ya, supaya dia tetap mendapatkan posisi di dalam kekuasaan. Ada orang yang memang adalah betul-betul ketika menjadi bawahan dia jujur ingin menyelamatkan pimpinan, jangan menyampaikan masukan-masukan, kritikan dengan secara baik, ya, tidak hanya disampaikan hal-hal yang baik saja, tapi juga memberikan masukan yang ada berupa kritikan-kritikan, ya. Nah, ini yang dimaksud diantaranya di alasan ulama tentang maksud hal seperti itu, ya, bukan motivasi bahwa salah satu sebab pemenangan itu adalah kalau pimpinnya zalim, bukan. Maksudnya boleh saja satu kali di kondisi-kondisi kaum muslimin yang sudah kehabisan jalan akal, bisa saja Allah membela agamanya dengan dalam keadaan transisi tersebut dengan seseorang yang tidak seorang taat, tapi Allah berikan kemenangan melalui tangannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, syukuran jazal khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian untuk yang bertanya, dan selanjutnya kami berikan satu penelpon, satu kesempatan di layanan telepon. Silakan, jika sudah terhubung silakan langsung. Halo. Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Dari Mayoya, Mbak Ustaz. Di mana? Di Pamekasan. Pamekasan. Nah, silakan. Silakan langsung. Mayoya. Ya, silakan dikecilkan terlebih dahulu, Pak, volume televisinya, mohon maaf. Ya. Kalau mendengar keterangan terima kasih. Terima kasih. Bentar. Iya, sudah, silakan, Pak. Kalau mendengar keterangan tadi, yang orang Islam boleh memilih pemimpin, katakan menurut pendengaran saya boleh memilih pemimpin Islam. Jadi kalau di Indonesia jangan salahkan orang Islam itu memilih pemimpin yang di luar Islam, begitu, Ustaz. Bagaimana? Terima kasih, Ustaz. Maksudnya bagaimana? Ya, jadi kalau begitu orang Indonesia yang Islam boleh-boleh saja memilih orang-orang yang di luar Islam, begitu maksudnya. Menurut Bapak atau menurut siapa? Ya, menurut saya. Oh, begitu, ya. Iya. Baik. Begitu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan, Ustaz. Baik, begini, di antara hal yang diberitakan ada bedanya antara kenyataan dengan takdir kauni dengan perintah iradah syar'iyah dari Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya itu adalah kenyataan yang mungkin suatu saat dialami kaum muslimin, bisa saja. Ya.
agama ini ditolong Allah SWT melalui orang yang tidak soleh. Tapi bukan berarti bahwa tidak soleh itu sebab pertolongan Allah. Jangan disalahpahami. Bukan berarti hadis itu motivasi untuk memilih orang yang tidak baik di dalam menjadi pemimpin. Berbeda antara seseorang yang berproses untuk dipilih, kita milih yang terbaik. Ya. Tetapi bila terjadi pemimpin itu yang sudah terpilih itu ternyata ya tidak seperti yang sesuai dengan aturan agama, maka disitulah tadi pemahamannya dipakai. Artinya boleh saja Allah menghendaki suatu pemimpin yang sekarang tidak soleh, melalui hal itu bisa saja ada hikmah-hikmah kebaikan yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu yang dimaksud. Bukan berarti kita menjadikan memilih pemimpin ketika berproses memilih itu pasti memilih yang terbaik. Ya, itu tuntunan agama. Karena di dalam aturan agama kita yang dalam memilih kita ikuti aturan agama. Apa dalam kenyataan takdir yang dihadapi, maka itu adalah juga kita ikuti solusi agama juga. Jadi maka kadang-kadang setelah diproses kita lakukan usaha maksimal untuk mendapatkan pemimpin yang baik, selesai. Dalam kenyataannya bila dia digulingkan atau ada penguasa yang merebut dan dia bukan seorang soleh, bisa saja Allah melalui pemimpin yang tidak soleh itu ada jalan kebaikan bagi kaum muslimin dari sisi lainnya. Ya, mungkin kejayaan Islam, keberaniannya di dalam mengambil keputusan untuk membela Islam. Jadi yang disebut di situ dia membela Islam. Ya, pemimpin yang membela Islam. Jadi tadi Allah boleh saja membantu agama Allah melalui seorang yang tidak soleh, bisa saja. Itu maksudnya. Bukan sebagai sebab akan mendapat pertolongan Allah itu dengan cara yang tidak soleh, tidak. Cuman satu saat kadang-kadang Allah dengan hikmahnya bisa saja menjadi penolong agamanya bukan seorang orang yang soleh. Itu maksudnya, menjadi penolong agamanya. Adapun pemimpin di luar Islam, tidak akan mungkin dia membela agama Islam. Tidak akan mungkin dia memperhatikan umat Islam. Ya, tidak akan mungkin itu. Karena sudah jelas Allah jelaskan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah sudah jelaskan ya bahwa tidak akan pernah orang Yahudi Nasrani itu merasa redha terhadap kalian. Ya, sampai kalian mengikuti pola pikir mereka, agama mereka, budaya mereka. Itu sudah jelas dalam Al-Quran. Siapa yang mau mengecualikan dari hal itu? Ya. Maka oleh sebab itu dalam memilih pemimpin, situ enggak satu pun ulama membolehkan kalau dalam hal memilih sebagai seorang muslim ya, kita bicara sebagai aturan Islam. Bukan dalam paham liberal. Kita adalah menyampaikan di sini bagaimana tuntunan Islam. Jadi bukan paham radikal maksudnya, ya. Dipahami ini radikal ini. Karena sekarang radikal kalau orang tidak memilih pemimpin yang dua agama dianggap beradikal. Ini kamus radikal dari mana? Pemaham radikal seperti apa ini paham seperti ini? Seorang pemeluk agama pasti dia akan memilih pemeluk agamanya untuk menjadi pemimpinnya. Itu sudah normal, pemikiran yang normal itu. Kalau ada pemeluk agama memilih di luar agama sebagai pemimpin, ini orang yang tidak normal dan beragama. Ya, bahkan dalam PPK itu tidak normal dia. Orang yang normal itu pasti dia berkeyakinan pemeluk agamanya lebih dipercaya untuk mengemban tugas yang akan mensejahterakan agama dan umatnya, pasti itu. Nah, oleh sebab itu tidak ada satupun ayat dan hadis yang membolehkan seorang muslim mengangkat pemimpin di luar agamanya. Tidak ada satupun, dan itu ijma' para ulama. Ya, ijma' para ulama bahwa seorang pemimpin itu, seorang muslim wajib memilih pemimpin yang satu agama, sama agama dengan dia. Ya, kalau kita mau kupas dalilnya sangat panjang dalil-dalil tentang hal itu, banyak sekali ayat Al-Qur'an demikian. Ya. Baik. Jadi tidak bisa dipahami seperti yang dipahami oleh Bapak tadi, ya, bahwa boleh saja dipahami boleh memilih pemimpin di luar Islam. Ya, kalau kita bicara secara agama Islam, ya, itu tidak ada pun satu dalil yang membolehkan umat Islam mengambil pemimpin dari luar agamanya. Ada seorang tokoh di negeri kita ini berhujah dengan pendapat Syekh Islam Taimiyah menjelaskan bahwa Allah akan menolong agama kafir, orang kafir, negara kafir yang adil dan atas agama Islam yang zalim. Itu dia jadikan sebagai dalil boleh memilih pemimpin yang non-muslim. Ini tidak dalil. Ketika itu Syekh Islam ingin menunjukkan betapa peran keadilan itu sangat penting. Maka oleh sebab itulah Rasulullah SAW membolehkan kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah walaupun pemimpinnya bukan orang muslim. Kenapa? Karena keadilan di situ.
Tapi bukan berarti di sini bahwa seorang muslim dijadikan kalau dia tidak adil. Yang maksudnya di sini seorang muslim memilih pemimpin kaum muslimin yang adil. Itu yang dimaksud. Ya. Jangan dibolak-balik cara pemahaman yang dijelaskan oleh para ulama tentang hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasan Al-Ustaz, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan kembali, namun waktu yang ada tidak memungkinkan Ustaz, karena waktu yang tersedia sudah habis dan mungkin ada hitam yang dapat disampaikan untuk para pemirsa sekalian. Nah, silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah untuk kesempatan kali ini kita sudah selesai materinya. Memang materinya agak panjang, jadi agak susah memilih hal-hal yang pas untuk disampaikan ya. InsyaAllah kita akan bahas berikutnya insyaAllah kelanjutan dari sejarah kepemimpinan Islam setelah vakum 2 tahun itu, siapa yang menjadi pemimpin nanti setelah itu. Di mana kekuasaan Islam setelah itu. Sebelum nanti itu Khilafah Utsmaniyah atau dinasti Utsmani. Sebelum sampai katakan dinasti Utsmani, di mana kekuasaan Islam setelah itu, bagaimana naik kembali kaum muslimin setelah masa 2 tahun. Karena masa renggang yang tidak ada khalifah bagi kaum muslimin dalam sejarah Islam itu setelah Bani Abbasiyah ini renggangnya cuma 2 tahun. Ketika itu nanti akan ada khalifah dari keturunan Abbasiyah kembali yang berpusat di Mesir. Ya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.